Kita bernyanyi secara medley dulu untuk menyambut ibadah kita. Mari kita semua berdiri. Itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Demi hari kita lalui, berjalan terus bagaikan air yang mengalir tanpa mengenal kompromi. Dalam detik demi detik, waktu demi waktu, setahun lamanya kita mengalami suka dan duka dalam kehidupan di tahun 2022 yang lalu. Tetapi berkat-berkat Tuhan selalu memperlengkapi hidup dan kehidupan kita. Kita patut bersyukur sehingga kita juga yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap berkarya dan memberkati kehidupan kita di tahun 2023 ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur atas segala kasih dan rahmat-Nya yang senantiasa menyertai kita, yang memberi kesempatan kepada kita, Punguan Munte Sipitu Huta Bekasi pada saat ini, untuk bersekutu dan sehati memuji dan memuliakan nama-Nya. Sebelum ibadah ini kita mulai, mari kita serahkan diri kita kepada Tuhan, sehingga Ia yang menguasai hati dan pikiran kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 dan ayat 2.
bintang gemerlap dan bunyi burung riuh ku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Engkau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Engkau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku terteduh bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu yang kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Engkau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Engkau Allahku. Salam bagi kita dalam nama Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi. Salam bagi kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang tidak membiarkan kita hidup dalam dosa dan ketidakpastian, salam bagi kita dalam nama Roh Kudus, yang mendampingi dan mengajari kita untuk memilih dan melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan juga bagi diri kita sendiri. Bersyukurlah kepada Tuhan dan panggillah namanya. Pujilah Dia dan perkenalkanlah segala perbuatannya yang ajaib di antara segala bangsa, dari sejak dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bersyukurlah bagi Tuhan, bermasmurlah baginya, percakapanlah segala rancangannya yang penuh dengan kebaikan untuk keselamatan manusia. Bernyanyilah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersukacita setiap orang yang mencari Tuhan untuk selama-lamanya. Aku mau bermasmur dan bersyukur bagi Tuhan, karena Dialah perisaiku. Aku percaya kepada Tuhan, karena Dialah benteng penolongan bagiku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya lah aku berserah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan pujilah namanya yang kudus, hai segenap hatiku, dan jangan lupa segala kebaikannya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Berbahagialah orang yang haus akan kebenaran Tuhan, karena kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi bagi setiap orang yang rindu kepadanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di surga, segala puji dan hormat kami panjatkan kehadirat-Mu yang Maha Kudus, atas kasih karunia-Mu ya Tuhan yang telah kami rasakan sampai pada saat ini. Kami boleh sehat, kami boleh bangun pagi menghirup napas kehidupan ini, serta menikmati ciptaan alam-Mu Bapa. Bapa di surga, lihatlah kami berkumpul, Punguan Munte, Sipituhuta, Bekasi, bersama pengurus, panitia, dan seluruh anggota. Kami semua bersuka cita Tuhan pada saat ini, beribadah kepadamu, memuji, memuliakan nama-Mu yang Maha Kudus. Bapa di surga, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami pada saat ini. Biarlah dalam ibadah kami Engkau layakkan dan berkenan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus terpujilah nama Tuhan. Amin. Silakan duduk.
Kita bernyanyi, Bapa sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu berlimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, pesan setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca pengakuan dan pengampunan dosa. Ya Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak-anak manusia sehingga Engkau memindahkannya? Namun Engkau membuat manusia hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Dan segala kemuliaan manusia Engkau letakkan di bawah tangan kasih-Mu. Ya Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Namun umat-Mu betapa sering tidak memelihara kasih setia-Mu. Hapuslah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami dari seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari segala dosa kami. Sebab kami sendiri sadar atas pelanggaran kami. Kami senantiasa bergumul atas dosa-dosa kami. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan telah melakukan apa yang Engkau anggap jahat. Jadikanlah hatiku tahir ya Bapa, perbaurilah batinku dan semangatku dengan roh-Mu yang kudus. Ya Bapa, jangan pernah meninggalkan aku. Kita saat teduh untuk meminta permohonan pengampunan dosa dari Allah. Tuhan bersabda kepada setiap orang yang setia kepadanya. Di dalam Yesaya 54 ayat 10 berkata, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang,
tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang daripadamu. Kemuliaan bagi Allah di surga dan damai kita umatnya. Amin. Silakan duduk. Kita bernyanyi bahasa kasih. Kasih itu lemah lembut serta sederhana. Kasih itu murah hati, sabar menderita. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Andai kata ku dermakan segala milikmu, namun tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Andai kata ku lakukan yang mulia, namun tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat di sepanjang zaman dan masa. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Amin. Silakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari PKJ 241. Dan hari esok, namun langkahku tegap, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah tak abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meskipun tak berjalanan, membangun dan menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kita sehati untuk bersyafaat. Sungguh Tuhan, sebagaimana lagu pujian yang kami angkatkan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Tapi di dalam keyakinan iman kami bersyukur kepadamu, Engkau menyatakan akan menyertai kami secara khusus di tahun 2023 ini ya Tuhan. Dan di dalam kasih penyertaan-Mu, kami juga boleh melakukan acara yang spesial
di Punguan Munte, Sibituhuta, Bekasi pada saat ini, Bonataon dan family gathering. Sungguh Tuhan, hanya karena anugerah dan pertolongan-Mu, kami dicukupkan, kami diperlengkapi, dan kami bisa menikmati tempat ini, ciptaan Tuhan, dan seluruh rangkaian acara dan ibadah pada saat ini. Kami layak memuji meninggikan Engkau, dan kami menyatakan puji syukur bagi-Mu Tuhan. Dan pada saat ini juga kami berdoa sehati ya Tuhan untuk Punguan Munte Sibituhuta Bekasi. Dan kami meyakini wadah persekutuan ini terbentuk juga di dalam anugerah-Mu Tuhan. Biarlah kegiatan kasih, aktivitas kasih boleh terus terjadi melalui punguan ini. Dan Allah memberkati. Kami berdoa Tuhan untuk pengurus agar Tuhan yang terus menolong, memberkati dan memelihara hati pikiran mereka untuk melakukan yang terbaik dengan apa yang Tuhan inginkan. Pancaran kasih satu dengan yang lain akan terbentuk melalui punguan ini. Kami juga berdoa untuk seluruh anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga di dalam punguan ini. Engkau tahu Tuhan apa pergumulan tiap keluarga. Kami tidak bisa menyampaikannya satu demi satu. Tetapi kami meyakini Tuhan, sebagaimana lagu pujian kami. Kami tidak tahu hari esok. Tetapi Tuhan juga yang akan terus memeliharakan keluarga. Orang tua, bapak, ibu, di dalam seluruh aktivitas mereka di rumah, di pekerjaan. Allah yang memberkati. Kami percaya anak-anak Tuhan akan diberikan kesuksesan, akan diberikan keberhasilan. Sehingga keluarga akan bisa menjadi saksi melalui aktivitas mereka, melalui anak-anak mereka di tengah-tengah lingkungan dan di dunia ini. Berkati juga anak-anak punguan di sini Tuhan. Dari yang kecil sampai yang besar, dewasa. Kami memohon Tuhan memberkati mereka di dalam pendidikan mereka. Agar mereka berhasil ya Tuhan. Yang akan masuk ke perguruan tinggi, SMA atau SMP. Kami merindukan supaya anak-anak punguan ini menjadi anak-anak terang. Dan menjadi anak-anak nomor satu. Bukan jadi ekor. Kami mempercayakan mereka ke dalam tangan-Mu. Dan kami rindu Tuhan, anak-anak punguan ini terpelihara. Jauh dari pergaulan-pergaulan yang tidak Tuhan berkenan. Jauh dari ancaman-ancaman narkoba. Kami memohon Tuhan perlindungan-Mu. Begitu banyak ancaman terhadap diri mereka. Pada saat ini kami sehati Tuhan, berkat-Mu, perlindungan-Mu akan nyata bagi mereka. Tuhan Bapa di surga, kami juga terus berdoa untuk rencana ke depan dari punguan. Biarlah juga Tuhan yang menolong pengurus untuk memikirkan apa yang terbaik. Bahkan untuk setahun 2 tahun ke depan. Allah yang campur tangan. Secara khusus Tuhan kami berdoa dan memohonkan pertolongan-Mu untuk apapun yang terjadi untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Allah yang memberkati. Kami berdoa dan sehati agar bangkit orang-orang yang mengenal dan mencintai Tuhan. Untuk hadir menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini. Bahkan orang-orang yang memiliki hati nurani yang baik. Yang juga takut akan Tuhan. Menjadi pemimpin di bangsa kami kelak. Terima kasih Tuhan. Seluruh rangkaian acara kami pada hari ini akan selesai di pertengahan hari ini. Tetapi sukacita kami akan kami bawa ke keluarga kami masing-masing. Sertai kami ya Tuhan di perjalanan pulang. Secara khusus kami bersyukur untuk anak-anak Tuhan yang mengambil bagian di dalam kepanitiaan. Tuhan, sungguh Engkau yang memberikan hati bagi mereka untuk memberikan yang terbaik. Biarlah Tuhan yang memberkati seluruh panitia dan mereka boleh bersukacita di dalam keletihan mereka ya Tuhan. Berkati ibadah kami, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan,
menjadi alat Tuhan, menyegarkan, menguatkan kami melalui firman-Mu. Tuhan, segala hormat pujian bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Perlayakkan kami Tuhan, mengangkatkan doa-doa kami. Perlayakkan kami Tuhan, memohonkan permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249, ayat 1 dan ayat 3. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, dan Tuhan berpesan. Jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kamu, itulah yang menyertai engkau dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan kepada kita, saya akan memperkenalkan diri kami. Saya Pendeta Benny Hasiholan Sihombing, Inang Boroni Rajai Nahwalap Boru Sinaga. Tuhan mengaruniakan kepada kami 2 orang anak. Yang paling besar umur 5 tahun, si Grand Wis. Kami melayani di HKBP Grand Wisata. Saya pendeta pertama di Grand Wisata, dan itu gereja pertama saya layani. Maka buruku kubuat namanya Grand Wis, harapan besar. Grand Wis. Lalu yang nomor 2 Adian Nalolo. Sampai sekarang saya masih tinggal di Grand Wisata. Walaupun tanggal 15 yang lalu saya sudah diberangkatkan dari situ. Minggu kemarin tanggal 22 saya diojakkon atau dikukuhkan menjadi pendeta fungsional di HKBP Tomang Barat. Molo tu Gorgasada hamu 400 meter malurusan di Gorgasada HKBP Tomang Barat. Di Simahami, alai di Grand Wisata dope tinggal. 2 minggu naik biasa tusan. Sebenarnya minggu yang lalu saya dikukuhkan di sana, lalu minggu ini khotbah pertama saya di Tomang. Tapi datanglah Bapak Udaku meminta, urhen ini anakku. Nggak bisa kutolak, apalagi Bapak Udaku ini. Yang begitu sayang kepada kami sekeluarga di Grand Wisata. Jadi hari ini untuk Munte. Walaupun tadi terlambat, datang panitia bilang boleh amang pendeta terlambat, boleh. Hari ini untuk Munte, saya bilang begitu. Horas madihita saluhutna. Tuhan memberkati kita. Saya senang tadi suasana seperti di huta, sangat sejuk. Ibadah juga seperti di huta.
dan mirip. Kalau di huta masuk ibadah ada lonceng. Kalau di sini loncengnya diganti dengan lato-lato. Masuk tadi ibadah tak 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 katanya. Oh, itulah loncengnya. Inilah firman Tuhan kepada kita hari ini dari Ayub pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-25. Inilah ayat untuk semua gereja-gereja di UM. Jadi semua gereja-gereja GKPI, HKBP dan semua yang satu dogma, inilah khotbahnya. Ayub 12 ayat 13 sampai 25. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila ia membongkar, tidak ada dapat membangun kembali. Ia menangkap seseorang, tidak ada dapat melepaskannya. Bila ia membendung air, keringlah semuanya. Bila ia melepaskan mengalir, maka tanah dilandanya. Pada dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Dia yang mengiring-iring menteri dengan telanjang pada hakim pembodohan. Dia membuka belenggu yang dikenakan oleh raja-raja dan mengikat pinggang mereka dengan tali pengikat. Dia yang mengiring dan menggeledah para imam dan menggulingkan yang kokoh. Dia membungkamkan orang-orang yang dipercaya, menjadi para tua-tua hilang akal. Dia mendatangkan penghinaan kepada para pemuka dan melepaskan ikat pinggang orang kuat. Dia menyikapkan rahasia kegelapan dan mendapatkan kelam pekat pada terang. Dia yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh lalu membinasakannya dan memperbanyak bangsa-bangsa lalu menghalau mereka. Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal dan membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya. Mereka meraba-raba dalam kegelapan dan tidak ada terangnya. Dan ia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang-orang mabuk. Demikian firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini diterangi oleh teks yang disampaikan oleh panitia kepada kami dari Filipi 2 ayat 2b. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Demikian firman Tuhan. Horas. Shalom. Saudara, saya berpikir-pikir, ini family gathering sukacita, tapi ayatnya dari Ayub. Bagaimana ini? Pikirku. Ayat-ayat yang sangat sedih, pikirku. Tapi semua firman Tuhan menyejukkan hati. Amin. Ayub dengan tegasnya, diranjangnya suatu sakit, menjawab teman-temannya. Inilah jawaban dari Ayub. Dia bilang Tuhanlah segalanya. Ini adalah jawaban dari Ayub ketika sahabat-sahabatnya datang. Saudara, mari kita lihat ketika kita bergumul, ketika kita berkesusahan, ketika kita berduka, pasti kita membutuhkan seorang atau sahabat-sahabat kita untuk menghibur kita. Benar. Maunya datanglah orang, apuli, menghibur, begitu. Tapi apa? Di kesusahan Ayub, ketiga sahabatnya menghibur dia, tapi malah melukai hatinya. Bahkan istrinya melukai hatinya. Itu bahena kalau pesta kan harus diundang. Tapi kalau ada orang meninggal, kan gak diundang itu, tapi datang. Rame orang datang. Adong do halak na mengundang molomoding keluargana, roha muda moding bapakku katanya gitu. Kadang marwasa diri do halak.
datang sendiri. Jadi keramaian yang datang itu menjadi peneguhan. Bersukacitalah engkau Eda, lihatlah semua yang datang ini, semua merasakan sependeritaan dengan kamu. Semua merasakan seduka dengan kamu, begitu. Ale si Pata, marsalaan. Si Pata terkadang salah. Adalah yang baru meninggalnya. Eda, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagimu, lebih baik lagi. Datangin. Berarti datang suamiku yang lebih baik lagi. Marsalaan. Ada sintua curhat padaku. Pendeta, ngeri kali lah ku rasakan perkataan pendetaku. Kenapa, Amang? Ada ku bawa uang dari bank, ku simpan di mobil, ada pencuri, dihancurkan kaca mobilku. Habislah 150 juta baru ku ambil, katanya. Tahu pendeta apa kata pendetaku? Amang sih kurang nyumbang, katanya. Apa nggak sakit hatiku, Amang pendeta? Aku curhat supaya dia pulih, malah dihukumi, begitu. Ya kan? Hilang uangnya di mobil, curhat dia sama pendetanya, pendeta bilang, Amang sih kurang nyumbang ke gereja, katanya. Ya habislah. Tahona mago kan, ke gereja nggak Amang kasih. Nah inilah, terkadang kita membutuhkan penolong, tapi malah menyakitkan hati. Demikianlah yang dirasakan oleh Ayub dalam sengsaranya, dalam kedukaannya, anak-anaknya meninggal, dalam kehancurannya semua yang ada padanya, tapi malah temannya memberikan peneguhan yang menyakitkan hati. Ada yang mengatakan, jangan-jangan banyak dosamu Ayub. Ada yang mengatakan, ya perbuatan jahat akan berbuah kejahatan. Tapi ada juga yang mengatakan, jika aku sepertimu, aku akan menghadapkan kesusahanku kepada Allah, katanya. Akan kusampaikan kesusahanku kepada Allah. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang harus kita lihat, apa yang harus kita imani dari perjalanan Ayub ketika kesusahan datang kepadanya, saudara-saudaranya, teman-temannya malah menghina dia, bahkan istrinya malah menyuruh dia untuk menghujat Tuhan, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan, tetap berpegang kepada Tuhan, karena Tuhan yang memberi. Bahkan dia mengatakan, aku datang dengan telanjang, aku akan kembali juga dengan telanjang. Tuhan yang memberi dan Tuhanlah yang mengambil. Adong dope halat na songoni. Mulaw songon si Ayub barang. Apa yang dapat ditaw? Barang. Asing. Tapi Ayub bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Iman Ayub, Tuhanlah segala-galanya. Iman dari Ayub, Tuhanlah yang memberikan segala-galanya. Maka yang kuhadapi sekarang ini belum seberapa jika dibandingkan dengan sukacitaku yang sudah diberikan oleh Tuhan. Lihat Amanginang. Pateal hua kadongan ne. Lihat. Pagarakku dongan ne. Penderitaan yang dirasakan Ayub. Teman-teman yang gak tahu, sudah ada obrolan antara Allah dan iblis. Maka aku gak tahu rencana Tuhan, tapi aku kepintaran menghina temanku. Aku gak tahu rencana Tuhan atas temanku, tetapi perkataanku yang merasa benar menindas temanku. Perkataanku yang merasa benar. Ya, inilah kehidupan manusia yang merasa benar. Dengan gampangnya merusak hati manusia. Padahal dia tidak tahu Tuhan punya rencana baginya. Saudara, Spaprop, seorang yang begitu mengenal Tuhan, mereka berencana untuk pergi berlibur
Tapi karena satu pekerjaan yang tidak bisa ditunda, istrinya pergi duluan menaiki sebuah kapal. Tapi ternyata kapalnya karam. Spapro pergi ke sana, melihat tempat kejadian. Dia melihat semua sudah tidak kelihatan. Tapi Spapro merasakan seperti ada yang memanggilnya. Anak-anaknya, "Dad, help, Dad, help," katanya. Tapi Spapro bilang, "It is well, it is well, it is well with my soul." Spapro membuat lagu yang sangat indah. Bayangkan, anaknya sudah meninggal, istrinya meninggal, hartanya habis semuanya. Dia bilang, "It is well, it is well." Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, it is well. Semua baik. Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Tapi Tuhan berjanji selalu baru setiap pagi. Tuhan pernah menghancurkan dunia ini dengan terjadinya air bah. Tapi Tuhan menyesal. Tuhan mengatakan, "Lihatlah pelangi kasihku. Selama ada bumi ini, takkan berhenti menabur dan menuai." Amin. Tuhan berjanji melalui pelangi kasihnya. Ketepatan kita di Hotel Pelangi ya. Janji Tuhan. Janji Tuhan. Tuhan pernah menghancurkan bumi ini dengan air bah. Tapi dia menyesal dan dia berjanji, selama ada dunia ini, tidak akan pernah berhenti menabur dan menuai. Lihat pelangi kasihku. Aku mengangkat engkau menjadi besar. Aku membuat engkau menjadi kepala bukan menjadi ekor. Maka semangat. Jangan pernah mau rendahkan dirimu karena perkataan orang lain. Karena Tuhan kita hebat. Tuhan kita itu besar. Tuhan yang memberkati kita. Kekuatan Ayub menjadi teladan bagi kita. Pergumulannya tidak membuat dia berhenti memuji Tuhan. Tapi pergumulannya yang membuat dia semakin kuat. Mari dengan semakin kuat ikut dalam perkara-perkara Tuhan. Tema kita, sempurnakanlah kasih setiaku. Hendaklah engkau sehati sepikir. Amang inang, orang tidak akan bisa sehati sepikir kalau dia tidak mengikuti perintah Tuhan. Karena apa? Iblis tidak senang jika anak-anaknya duduk bersama, berkumpul. Dia selalu membuat cara agar kita terpecah, tercerai berai. Atong ise na ulo marbada na mengulisi bulis deh. Siapa yang mau bertengkar, dia adalah orang yang menuruti iblis. Mari turuti Tuhan seperti Ayub menuruti Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan kami, dari kekal hingga kekal. Tuhan mengangkat kami. Jika Engkau yang mengangkat kami, tak ada satupun yang bisa merendahkan kami. Apapun rencana orang, rencana jahat, karena mereka iri dengan kehidupan kami. Tapi tidak ada satupun yang bisa merendahkan kami. Karena Engkau adalah Tuhan kami yang hebat. Ya Tuhan kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu. Semua punguan marga yang ada di sini, punguan munte si pituhuta, anak, boru, bere, biarlah Tuhan menyertai mereka. Menyertai semua anak-anaknya dalam proses pendidikan. Karena kami tahu Tuhan, rencana yang indah, masa depan yang indah Tuhan siapkan bagi mereka. Tapi jika kami tidak bersusah payah untuk sampai ke rencana-Mu itu, dengan mendidik mereka, dengan mendorong mereka dalam pendidikannya, kami tahu semua akan sia-sia. Kami tahu Tuhan, kami tidak mau jerih payah kami sia-sia. Maka itu, berkati anak-anak kami. Berkati keluarga kami. Di setiap detik, setiap saat kami tidak bisa melihat mereka, memantau mereka. Tapi kami tahu Roh Kudus-Mu yang bisa memantau mereka. Roh Kudus-Mu yang tidak pernah tidur menemani mereka. Berkati usaha kami. Seperti Engkau menuntun para domba-domba-Mu ke padang hijau,
padang rumput yang hijau, sehingga mereka kenyang akan berkat-Mu. Seperti itulah tuntun kami Tuhan, karena kami sangat merindukan kasih-Mu, agar kami menjadi berkat, agar kami menjadi penolong, tidak untuk ditolong oleh teman kami. Cukuplah hanya Engkau yang menolong kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kami dari kekal hingga kekal. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita menyerahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bernyanyi betapa hatiku berterima kasih Yesus, sambil kita mengumpulkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku mempersembahkan. Hanya ini Tuhan terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Hanya ini Tuhan permohonanku, kita nyanyikan sekali rapnya. Mari kita bangkit bersama. Ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus bersama kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Bersukacitalah senantiasa, walaupun banyak kesulitan yang harus kita hadapi di tahun 2023 ini. Inilah pengharapan kita,
Bila kita meminta di dalam doa, maka kita akan menerima sesuai dengan kehendak-Nya. Marilah kita berdoa bersama seturut doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang di surga, Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.